Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa beribadah dengan Anda sekalian pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan Katekismus minggu yang ke-20. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawabannya. Begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Pertanyaan yang ke-20. Apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah awal dari penebusan dan pembaharuan setiap bagian dari ciptaan yang telah jatuh. Karena Dia dengan penuh kuasa mengerahkan segala sesuatu kembali untuk kemuliaan dan kebaikan ciptaannya. Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Silakan duduk kembali, saudara. Saudara, penebusan Kristus bukanlah akhir dari cerita, melainkan pusat bagian dari rencana besar Allah. Kematian dan kebangkitannya bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tapi juga membuka jalan bagi pemulihan seluruh ciptaan yang telah rusak. Di dalam Kristus, bukan hanya manusia yang diselamatkan, tetapi seluruh ciptaan diarahkan kepada pemulihan yang sempurna. Tuhan telah menjanjikan akan ada langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi air mata, penderitaan, ataupun kematian. Akan datang hari ketika dunia ini akan dipenuhi oleh shalom, damai sejahtera yang sejati, karena kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya untuk selamanya. Janji ini akan digenapi ketika Kristus Sang Raja datang kembali untuk menghakimi dunia dan memperbaharuinya. Dunia yang sekarang kita kenal akan diubah menjadi tempat yang sempurna, di mana Kristus memerintah dalam kemuliaan dan kasih-Nya yang kekal. Saudara-saudara, karya penebusan ini memberi kita dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Yang pertama, penebusan Kristus memberikan pengharapan yang pasti akan masa depan kekal kita. Dalam dunia yang telah dipenuhi oleh ketidakadilan, kejahatan, penderitaan, dan kematian, kita sering tergoda untuk putus asa. Tetapi Injil menyatakan bahwa semua itu sementara, saudara. Di dalam Kristus kita memiliki pengharapan yang tidak tergoyahkan, bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang telah rusak itu akan dibaharui. Semua musuh Allah telah ditaklukkan. Dan lebih daripada itu, bagi kita yang telah ditebusnya, keselamatan kita telah dijamin sepenuhnya. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan masa depan kita, sebab keselamatan kita tidak tergantung pada usaha dan perbuatan baik kita, melainkan pada karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Seperti yang ditegaskan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, penebusan Kristus memberi kita panggilan untuk hidup bermakna di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Dunia ini memang telah jatuh, namun Allah tidak menyingkirkannya. Melalui Kristus Allah sedang mengerjakan pemulihan. Dia sedang memulihkan relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, dan juga manusia dengan ciptaan. Kita bukanlah sekedar kumpulan orang yang menunggu untuk diselamatkan dari dunia ini, tetapi kita adalah komunitas yang diutus untuk membawa terang Kristus ke dalam dunia yang sudah rusak ini. Penebusan tidak membuat kita menjadi pasif. Kita dipanggil menjadi duta kerajaan Allah, mewartakan Injil, mengasihi sesama, memperjuangkan keadilan, dan merawat ciptaan. Dunia ini belum sempurna, tetapi Allah sedang berkarya untuk memulihkannya dan mengajak kita untuk terlibat di dalam rancangan besarnya. Seperti apa yang telah dikatakan oleh John Stott, salib Kristus bukan hanya pusat dari keselamatan pribadi, tetapi juga pusat dari pemulihan seluruh ciptaan. Saudara,
Karena itu mari kita hidup dalam keyakinan bahwa kita telah ditebus dengan sempurna di dalam Kristus. Dan dipanggil untuk menjadi alatnya bagi dunia yang sedang diperbaharui oleh kasih dan kuasanya. Saya undang kita, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita merenungkan betapa dalamnya karya penebusan Kristus, mari kita melihat ke dalam hati kita sejenak dan kita bertanya, apakah kita sudah hidup mencerminkan pengharapan itu? Hari ini saya mengajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan di dalam doa pertobatan. Sebab seringkali pada dasarnya kita masih dikuasai oleh ketakutan-ketakutan akan masa depan kita. Dan juga kita masih bersikap pasif dalam rancangan pemulihan Allah melalui penebusan Kristus atas dunia ini. Silakan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami dengan rendah hati membuka hati kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih meragukan kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami masih meragukan karya penebusan Tuhan atas hidup kami terkait dengan masa depan kami. Ampuni kami juga Tuhan ketika kami masih bersikap pasif di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini Tuhan. Kami tidak aktif di dalam menjalankan rancangan Allah melalui pemulihan untuk dunia ini melalui penebusan Kristus Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami memiliki pengharapan akan masa depan kami di dalam penebusan Kristus. Hari ini kami belajar bahwa kami dipanggil masuk di dalam rancangan pemulihan Allah untuk dunia ini Tuhan. Biarkan anugerah-Mu menopang kami, menuntun kami untuk berproses menjadi duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.